wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang, selamat bergabung Bapak Ibu sekalian. Yang mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Ibu Dr. Hajah Dia Sulastri Dewi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Yang terhormat Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau, Ibu Eli Wardani, Sarjana Hukum, Magister Hukum beserta jajaran. Yang kami hormati Kabag Hukum Pemerintah Kota Pekanbaru, Bapak Edi Susanto beserta jajaran. Yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Prayitno Iman Santosa, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau. Bapak Mustamin, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Hakim Justisial, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bapak Daniel Ronald, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru. Yang kami hormati Bapak Nelson Samosir, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Ketua Panitia. Yang kami hormati Panitera Pengadilan Tinggi Riau, Bapak Catur Wahyu, BSP Sarjana Hukum, Magister Humaniora selaku moderator. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau beserta jajaran yang mengikuti acara ini secara virtual. Yang kami hormati Panitera Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau yang hadir mengikuti acara di tempat ini. Yang kami hormati Bapak Ibu advokat beserta seluruh peserta yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama tentunya kita memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat kasih karunia-Nya pada pagi yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti dialog interaktif prima Pengadilan Tinggi Riau Menyapa dengan tema implementasi e-court di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau. Bapak Ibu mengawali acara ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri.
Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, Recording stopped. sejenak kita akan berdoa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Romi Saputra, Sarjana Ekonomi. Recording in progress. Baiklah Bapak Ibu, marilah sejenak menadahkan tangan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, hari ini kami berkumpul dalam kegiatan dialog interaktif Pengadilan Tinggi Riau Menyapa. Oleh karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah, berkahilah ilmu pengetahuan yang kami peroleh dari kegiatan ini, sehingga kami dapat memberikan kinerja dan pelayanan terbaik bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna jinabah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkanlah bahwa yang salah adalah salah, dan berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, Tuhan kami, lapangkanlah dada kami dan lancarkanlah lidah kami, serta mudahkanlah urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Nelson Samosir, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Ketua Panitia. Kepada Bapak disilahkan. Selamat pagi untuk kita semua. Yang kami hormati, Yang Mulia Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Hajah Dia Sulastri Dewi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Pekanbaru, narasumber yang hadir, yaitu Bapak Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau, Bapak Dr. Prayitno Iman Santosa, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Hakim Justisial Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Bapak Mustamim, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Bapak Daniel Ronald, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kami ulang, Magister Humaniora. Panitera Pengadilan Tinggi Riau selaku moderator, Ketua Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau dan jajarannya yang mengikuti secara virtual. Panitera Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau yang hadir mengikuti secara offline, dan para advokat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau, serta para peserta lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pengadilan, terutama Pengadilan Tinggi Riau,
telah membuat program dialog interaktif prima, yaitu Pengadilan Tinggi Riau Menyapa, yang dilaksanakan secara berkala setiap minggu, yang bertujuan sebagai wadah komunikasi, transparansi, edukasi kepada masyarakat, dan lintas sektoral. Pada hari ini, tema dialog interaktif prima adalah implementasi ekor di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau. Tema ini diusung karena implementasi ekor khususnya perkara tingkat banding di Pengadilan Tinggi Riau masih rendah. Dialog untuk bertujuan menggali informasi, kendala, serta hambatan, dan memberikan solusi dalam implementasi ekor pada pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Dialog ini dilaksanakan secara virtual dan dihadiri oleh panitera pengadilan negeri yang mengikuti secara offline dalam ruangan ini, dan peserta lainnya mengikuti secara online atau virtual melalui Zoom meeting, yang sampai sekarang ini jumlah yang offline 20 orang dan yang mengikuti secara online 56 orang. Dalam dialog ini akan disampaikan materi oleh narasumber yang sudah kami sebutkan tadi di atas. Peserta dialog ini juga diikuti oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau, Bagian Hukum Pemerintah Kota Pekanbaru, Ketua Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau dan jajarannya serta para advokat. Akhir kegiatan ini, peserta dialog interaktif akan diberikan sertifikat elektronik yang dikirimkan melalui nomor WA dan alamat email, dan sesuai data peserta yang diisi melalui link absensi yang di-share pada kolom chat. Demikian laporan kegiatan ini kami sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka oleh Yang Mulia Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Ibu Dr. Hajah Dia Sulastri Dewi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dan untuk ini kita serahkan waktu dan tempat kepada Ibu Yang Mulia WKPT Riau. Sekian pembukaan atau laporan kami dalam pelaksanaan kegiatan ini. Lebih kurang kami mohon maaf dan terima kasih atas pelaksanaan ini kepada rekan-rekan panitia. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Ibu Dr. Hajah Dia Sulastri Dewi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, yang sekaligus membuka acara dialog interaktif prima ini secara resmi. Kepada Yang Mulia kami silahkan. Izin Bunda, Bunda masih mute. Suara Bunda belum kami dengar. Ya. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Hakim Tinggi, khususnya para narasumber dari Badan Peradilan Umum, yaitu Bapak Mustamin yang mewakili Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Bapak Hakim Tinggi Dr. Prayitno, dan juga narasumber dari Pengadilan Negeri Bapak Daniel Ronald, panitera selanjutnya sebagai moderator
Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau atau yang mewakili, Kepala Biro Hukum Pemerintah Kota Pekanbaru, para Ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau, Panitra sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau, para advokat, dan seluruh peserta yang hadir baik melalui forum virtual maupun langsung hadir dalam acara dialog interaktif Prima Pengadilan Tinggi Riau Menyapa. Selamat datang dalam forum hybrid ini, yaitu dalam acara dialog interaktif yang kita ketahui bahwa hari ini itu adalah episode keempat setelah kita melakukan 3 kali dialog interaktif baik kepada satuan kerja maupun yang ada di wilayah hukum kita maupun kepada para advokat dan para legal, juga masyarakat yang menghadiri pada saat acara episode ketiga. Kita menghadirkan narasumber dari Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung dan dari Biro Hukum dan Humas Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini kita akan berdialog dengan tema, yaitu implementasi ICOT di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau. Tentunya kita ketahui bersama, saya tidak mengulangi lagi peraturan Mahkamah Agung yang telah dikeluarkan menjadi dasar hukum kita melaksanakan proses beracara secara elektronik. ICOT dilanjutkan dengan mediasi elektronik, dilanjutkan dengan e-litigasi dari tingkat pertama sampai dengan tingkat banding. Hayo, pada pagi hari ini narasumber kami siap untuk mengupas tuntas hal-hal yang menjadi permasalahan dan hal-hal yang menjadi pemahaman kita bersama untuk menyamakan persepsi. Dan tentunya kegiatan ini adalah untuk membuka akses kepada seluruh masyarakat melalui para advokat, melalui pemerintah daerah agar memahami pentingnya ICOT yang telah menjadi kebijakan yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya terima kasih kepada panitia penyelenggara dan khususnya PLH hari ini, yaitu Bapak Samosir yang telah menyelenggarakan acara tanpa saya berada di kantor, karena saat ini saya menghadiri acara pengurus pusat PTWP di Mahkamah Agung yang kebetulan juga waktunya bersamaan. Saya menyingkir sebentar untuk membuka acara pada pagi hari ini. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, selamat berdiskusi dalam dialog interaktif. Semoga diskusi pada hari ini sampai siang hari nantinya bermanfaat untuk para pelaksana dan para masyarakat dalam hal mendapatkan akses keadilan nantinya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk para narasumber dan moderator dan seluruh penyelenggara peserta dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kami nyatakan acara dialog interaktif Prima dengan tema implementasi ICOT di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau dibuka secara resmi. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf karena saya tidak berada di kantor. Sukses, sampai jumpa di episode berikutnya. Silakan masyarakat ataupun stakeholders lintas sektoral yang ingin meminta adanya tema-tema yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun stakeholders dan kelembagaan lintas sektoral, kami Pengadilan Tinggi Riau akan mempersiapkannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Tinggi Riau luar biasa,
luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Pengadilan Tinggi Riau. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita akan mengikuti acara dialog interaktif ini yang akan dipandu oleh moderator Panitera Pengadilan Tinggi Riau, Bapak Catur Wahyu BSP Sarjana Hukum Magister Humaniora. Kepada Bapak disilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas waktu yang diberikan pada kami. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian peserta dialog interaktif Pengadilan Tinggi Riau menyapa. Langsung saja kita memasuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu menyampaikan makalah dari pemakalah atau pemateri. Setelah pemaparan makalah materi nanti akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Namun sebelumnya mohon izin, saya ingin menyapa para hadirin dan peserta dialog interaktif Pengadilan Tinggi Riau menyapa yang hadir dalam acara ini. Yang kami hormati Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, yang kami hormati Bapak Nelson Samosir, Sarjana Hukum, Magister Hukum, PLH Ketua Pengadilan Tinggi Riau. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Prayitno Iman Santoso, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sebagai pemateri. Yang kami hormati Bapak Mustamin, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Hakim Justisial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pemateri. Yang kami hormati Bapak Daniel Ronat, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, dalam hal ini sebagai pemateri. Yang kami hormati Bapak Ibu Hakim Tinggi, Hakim ad hoc, Sekretaris Pejabat Fungsional, Struktural Pengadilan Tinggi Riau. Yang kami hormati para peserta dialog interaktif, Ketua Pengadilan Negeri, para panitera, panitera muda seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau, Kepala Biro Hukum Pemprov Riau beserta jajarannya, Kabak Hukum Pemkot Pekanbaru beserta jajarannya, dan para advokat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau yang mengikuti acara ini secara hybrid atau secara offline atau online. Yang kami hormati Panitia Penyelenggara Acara Dialog Interaktif, dan yang kami hormati Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Karena atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, sehingga dapat mengikuti acara dialog interaktif Pengadilan Tinggi Riau menyapa. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, dialog interaktif Pengadilan Tinggi menyapa pada hari ini mengambil tema implementasi EKOD di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau. Untuk itu, kita butuh informasi untuk menyamakan persepsi dalam rangka mendorong pelaksanaan EKOD untuk mewujudkan peradilan Indonesia yang modern, dan itulah yang kita harapkan dari dialog interaktif kali ini, yang mana merupakan program pelayanan prima Pengadilan Tinggi Riau menyapa. Sebelum kita mulai acara ini, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar bahwa forum dialog interaktif implementasi EKOD Pengadilan Tinggi Riau menyapa ini sangat penting untuk diikuti, karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan, sehingga informasi tersebut akan dapat lebih mudah dipahami jika diadakan diskusi yang efektif. Dan kami berharap kepada seluruh hadirin bisa mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Dan sebelumnya, narasumber menyampaikan makalah atau materi, maka perlu kami sampaikan biodata narasumber sebagai berikut.
Yang pertama, Bapak Dr. Haji Prayitno Iman Santoso, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Beliau lahir di Banyumas tanggal 22 Agustus tahun 1963. Beliau telah menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Keperdataan Universitas Jenderal Sudirman tahun 1988. Dan beliau telah menyelesaikan pendidikan S2 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 45 Surabaya tahun 2008. Dan dilanjutkan telah menyelesaikan pendidikan S3 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2012. Riwayat jabatan. Beliau pernah menduduki jabatan Hakim Justisial di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tanggal 1 September 2009. Kemudian menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 31 Desember 2012. Kemudian menjadi Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 4 Juli 2013. Menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rabah Bima tanggal 28 Agustus 2015 dan menjadi Ketua Pengadilan Negeri Rabah Bima 27 Juni 2016. Selanjutnya menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 13 Juli 2017 dan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak 7 November 2019. Selanjutnya menjadi Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 Januari tahun 2021. Nah, sekarang menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau mulai dari tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan sekarang. Untuk biodata pemateri 2, di sini Pak Mustamin, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Beliau lahir di Sinjai pada tanggal 17 Agustus 1983. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2005 dan menyelesaikan pendidikan Magister S2-nya pasca sarjana di Makassar tahun 2008. Nah, sekarang beliau menduduki ditempatkan di Hakim Justisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung tahun 2021-2023. Dan sejak tanggal 1 Maret sebagai Hakim Justisial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya pemateri 3, Bapak Daniel Ronald, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Lahir di Bengkalis tanggal 21 Juli tahun 1979. Beliau telah menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum USU Medan tahun 2002. Kemudian menyelesaikan pendidikan S2 Ilmu Hukum di USU juga Medan tahun 2006. Sekarang menyelesaikan pendidikan S3 di Unisula Semarang tahun 2022. Dan pengalaman jabatan beliau sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 23 Oktober 2018 dan menjadi Ketua Pengadilan Negeri Natuna tanggal 26 Juni 2020, menjadi Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 8 November 2021 sampai dengan sekarang. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itu mengenai biodata para pemateri. Untuk itu, baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami perlu sampaikan beberapa ketentuan acara ini. Yang pertama, penyampaian materi yang disampaikan oleh 3 narasumber atau pembicara untuk setiap
pembicara kami beri waktu selama 30 menit. Untuk Bapak Mustamin 15 menit. Untuk Bapak Mustamin ini ada perubahan, diberikan waktu 15 menit. Untuk Bapak, jadi ketiga narasumber semuanya 15 menit. Baik, supaya banyak tanya jawabnya nanti. Yang kedua, selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Yang ketiga, sesi tanya jawab akan dibuka setelah para pembicara menyampaikan materinya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk tidak memperpanjang waktu, selanjutnya kami persilakan kepada pembicara pertama, Bapak Dr. Haji Prayitno Iman. Baik, ada perubahan. Kami sampaikan untuk pembicara yang pertama, ini Bapak Mustamin, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Hakim Justisial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Indonesia. Untuk itu kami persilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Moderator, Pak Panitra Peradilan Tinggi Riau atas kesempatan yang diberikan. Tadi 15 menit, sekarang kita mulai di 9.45, tapi 10.00 terakhir. Yang terhormat, Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Ibu Dr. Haja Dia Sulastri Dewi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Beliau ini selain sebagai guru juga sebagai orang tua kita. Saya sejak masuk di Mahkamah Agung sebagai Cakim sudah belajar sampai saat ini sama beliau, baik dari teknis yudisial, public speaking dan lain-lain. Jadi sangat berbangga keluarga besar Pengadilan Tinggi Riau bisa bersama-sama dengan beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Riau, Kepala Bagian Umum Provinsi Bagian Hukum Setda Provinsi Riau, Bapak Ibu Hakim Tinggi sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau, Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri beserta jajaran sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau yang saya hormati serta seluruh pejabat yang hadir, yang tidak sempat sebutkan satu persatu, baik yang hadir langsung di Pengadilan Tinggi Riau maupun yang hadir secara daring, serta seluruh advokat yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya sudah share, apa sudah kelihatan terbaca di sana? Kelihatan materinya Bapak Ibu? Sudah Bapak Ibu ya. Baik. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kita berada di era revolusi industri 4.0 atau sering kita dengar dengan 4.0. Di era revolusi industri 4.0 ini, penggunaan teknologi informasi dalam segala lini aspek kehidupan terasa secara masif Bapak Ibu. Kemudian komunikasi juga dilakukan secara real time tanpa lagi mengenal ruang dan waktu. Termasuk pelaksanaan kegiatan kita pada pagi hari ini kita laksanakan secara hibrid, daring dan luring. Tentunya dalam penggunaan teknologi informasi juga tidak terlepas dari berbagai kendala, seperti tadi nyanyikan Indonesia Raya yang kebetulan mungkin tidak lupa share audionya, tapi itu adalah bagian dari kendala teknis Bapak Ibu yang tidak harus membuat kita mundur untuk penggunaan teknologi informasi. Bapak Ibu, dengan era revolusi 4.0 ini mengharuskan setiap instansi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat. Pengadilan Tinggi Riau ini melakukan inovasi dengan mengadakan namanya dialog interaktif Prima. Pengadilan Tinggi Riau Menyapa dimaksudkan untuk lebih mendekatkan kepada para pencari keadilan. Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena ini dalam bentuk
langkah konkret untuk lebih dekat kepada penerima layanan. Pada kesempatan hari ini, saya diberikan tugas untuk diskusi Bapak Ibu tentang e-core, Electronic Core, yang meliputi e-filing, e-payment, e-summon, litigasi, dan upaya hukum secara elektronik. Bapak Ibu, tadi saya sampaikan bahwa perkembangan teknologi saat ini semakin masif dan hampir memasuki semua lini kehidupan, termasuk dalam kaitannya dengan penegak hukum. Karena tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, ternyata pemanfaatan teknologi informasi dalam kaitannya dengan penegak hukum mampu memberikan kemudahan dalam setiap proses kerja penanganan perkara sehingga penanganan perkara bisa dilakukan secara cepat, secara tepat, dan secara akurat. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga mendorong terjadinya akuntabilitas dan terjadi peningkatan profesionalisme karena berkaitan dengan transparansi yang pada akhirnya akan mendorong pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat. Bapak Ibu, tadi moderator dan Ibu WKPT juga sudah menyampaikan mengenai dasar hukum tentang implementasi e-core ini. Sejak tahun 2017 sebenarnya ini dikembangkan, saat itu masih berkolaborasi dengan Sustain, dan kemudian pada tahun 2018 dikeluarkan Perma 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Saat itu e-core hanya meliputi 3 hal. Yang pertama e-filing, pendaftaran perkara secara elektronik, kemudian e-payment, pembayaran secara elektronik, dan e-summon, pemberitahuan dan panggilan secara elektronik. Belum berjalan 1 tahun, belum genap 1 tahun, kemudian pada tahun 2019, Perma 3 2018 tersebut dicabut dengan dikeluarkan Perma 1 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang menambahkan litigasi persidangan secara elektronik dan upaya hukum secara elektronik. Dalam perkembangannya setelah dilakukan evaluasi sejak tahun 2021, untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan litigasi ini, kemudian dikeluarkan Perma 7 tahun 2022 tentang perubahan Perma 1 2019. Ada beberapa kebijakan pendukung yang sebelumnya di Perma 1 2019 ada SKKMA 129 2019 dan SKKMA 271 2019, kemudian dicabut oleh SKKMA 363 2022 tentang penunjuk teknis Perma 7 tahun 2002 tersebut. Kemudian sebelumnya juga Dirjen Badilum telah mengeluarkan SK Dirjen Badilum tahun 2018, namun sampai saat ini belum pernah dicabut karena masih banyak hal-hal pengaturan di dalamnya yang masih sejalan dengan ketentuan Perma 7 tahun 2022 saat ini. Bapak Ibu, e-core sebagai sebuah sistem tentunya saling berkaitan dengan subsistem termasuk dengan sistem lainnya. e-core itu saling berkaitan dengan saling terhubung dengan SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Jadi data yang diinput di e-core nanti akan masuk ke SIPP dan sebaliknya data putusan di SIPP juga akan terkirim ke e-core. Demikian pula dengan SIPP tingkat banding. Sebagaimana kita ketahui bahwa di pengadilan tingkat banding sebenarnya tidak ada aplikasi e-core tersendiri. Aplikasi e-core cuma di tingkat pertama, kemudian ketika masuk ke tingkat banding itu akan masuk ke SIPP banding. Demikian pula terhubung dengan Badan Cyber Sandi Negara dalam kaitannya dengan tanda tangan elektronik. Sebelumnya juga terhubung dengan Komdanas untuk kaitan mengambil perhitungan eskum, perhitungan panjar biaya perkara, namun saat ini sudah secara otomatis berdasarkan hasil MOU dengan kantor pos, itu data biaya perkara diambil langsung dari yang dimasukkan di sistem yang berada di Mahkamah Agung. Termasuk terhubung dengan e-payment dalam kaitannya dengan pembayaran panjar biaya perkara dengan perbankan nasional ini untuk melakukan pembayaran virtual account nanti secara otomatis masuk ke sistem e-core. Aplikasi SIPP, e-core, dan lainnya di saat ini di Perma 7 2022 maupun di SKKMA 363 itu dikenal dengan namanya Sistem Informasi Pengadilan. Jadi ada perbedaan antara SIP dengan SIPP. Kalau SIP itu adalah rumah besarnya yang mewadahi seluruh aplikasi yang ada di Mahkamah Agung, sementara SIPP adalah bagian terkecil dari SIP tersebut. e-core adalah bagian daripada SIP tersebut.
Direktori putusan adalah bagian daripada STP tersebut. Karena tadi saya sampaikan STP itu adalah rumah besar dari aplikasi yang ada di Mahkamah Agung. Bapak Ibu, kalau kita membuka e-core, saya percepat saja e-core, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah di dashboard. Karena di dashboard inilah kemudian diinformasikan apa-apa yang berkaitan dengan aplikasi e-core ini. Aplikasi e-core ini bukan diinstal di Pengadilan Negeri, tapi diinstal di Mahkamah Agung, karenanya semua informasi juga langsung terpasang di Mahkamah Agung di e-core tersebut, dan bisa kelihatan apakah akan dinonaktifkan dan lain-lain sebagainya, itu bisa dibaca. Namun ini kadang tidak diperhatikan ketika kita membuka aplikasi e-core, Bapak Ibu. Berdasarkan Perma 7 2022, ada beberapa perubahan di e-core tersebut. Pertama, masalah hari. Kalau sebelumnya disebutkan hari adalah hari kerja, kemudian di Perma 7 2022 hari diubah menjadi hari kalender menyesuaikan dengan HIR dan RBG. Kalau sebelumnya di Perma 1 2019 bisa terjadi perbedaan perlakuan ketika mau melakukan upaya hukum antara yang melakukan litigasi mendaftarkan perkaranya via e-core dengan yang secara konvensional atau secara manual, karena perhitungan harinya berbeda. Belum lagi ada beberapa daerah seperti Bali, seperti Jayapura yang ternyata banyak beberapa hari libur daerah, itu akan jauh lagi berbeda dengan yang berlaku secara konvensional. Karenanya Perma 7 2022 mengubah hari menjadi hari kalender, sama semua perhitungannya. Kemudian yang kedua, ada perubahan juga terkait dengan pengguna terdaftar. Kalau sebelumnya pengguna terdaftar hanya advokat dan selain advokat disebut sebagai pengguna lain. Kemudian dalam Perma 7 2022, pengguna terdaftar itu advokat termasuk pengurus dan kurator. Advokat tetap sama, diverifikasi oleh pengadilan tinggi tempat di mana advokat disumpah, sementara pengurus dan kurator nanti di pengadilan niaga terdekat. Selain pengguna terdaftar juga dikenal pengguna lain, semua yang menggunakan memenuhi syarat untuk menggunakan aplikasi e-core selain pengguna terdaftar tersebut disebut pengguna lain, termasuk misalnya Biro Hukum Badan Hukum Pemerintah, Biro Hukum Pemerintah, Biro Hukum Setda Provinsi Riau ketika mengajukan perkara di pengadilan otomatis dikategorikan sebagai pengguna lain, Bapak Ibu. Saya lanjut saja ke tata cara penggunaan. Tadi saya sampaikan bahwa ini sering ada yang menyamakan ini antara litigasi dengan e-core. Padahal litigasi hanya bagian daripada e-core. E-core adalah sistemnya, di dalamnya adalah e-filing pendaftaran perkara secara elektronik, e-filing pembayaran perkara secara elektronik, e-summon pemanggilan dan pemberitahuan secara elektronik. Litigasi ini adalah persidangan secara elektronik dan upaya hukum secara elektronik berdasarkan Perma 1 2019 sebagaimana telah diperbaharui oleh Perma 7 tahun 2022. Terkait pendaftaran perkara online, ini kalau tahapan, bicara tentang masalah tahapan, masih sama dengan Perma sebelumnya. Dimulai dari pendaftaran, memilih pengalihan tujuan, surat kuasa, data pihak, upload surat gugatan, dan kemudian keluar nanti eskom. Namun ada lagi tambahan bahwa di Perma 7 2022, ini dimungkinkan untuk mendaftarkan perkara prodeo atau dikenal dengan pembebasan biaya perkara sebagaimana Perma 1 2014. Perma 1 2014 mengenal ada dua prodeo, satu prodeo DIPA, satu prodeo murni. Prodeo, perkara prodeo yang didaftarkan melalui e-core yang bisa diakomodir adalah prodeo DIPA. Daftarkan nanti dipilih, daftaran tanpa biaya, kemudian ditambahkan dokumen yaitu dokumen permohonan untuk pembebasan biaya perkara serta bukti ketidakmampuan secara ekonomi yang juga mengikuti ketentuan Perma 1 2014. Nanti ke depan, jika aplikasi e-core ini sudah terhubung dengan data dinas sosial, data yang memang mendapatkan kategorikan sebagai memiliki ketidakmampuan secara ekonomi, maka dokumen bukti ketidakmampuan secara ekonomi tersebut sudah secara otomatis dan tidak perlu lagi diupload. Kemudian masuk ke pembayaran panjar biaya perkara, hampir tidak ada perbedaan. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa kadang-kadang ada pengadilan yang menanyakan bahwa kenapa ini advokat sudah mendaftar tapi belum melakukan pembayaran 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai 7 hari masih bisa melakukan pembayaran. Ini biasa terjadi karena panitra pada saat MOU dengan pengadilan tidak menyampaikan dengan MOU dengan bank, tidak menyampaikan supaya virtual akunnya dikunci, tidak aktif ketika lewat 1x24 jam. Sehingga pembayaran hanya 1x24 jam, kalau lewat dari situ tidak melakukan pembayaran, ya harus mulai dari nol lagi. Karena ini akan tinggal terus, sementara
biasanya tidak melakukan pembayaran akan sangat jauh tanggal memasukkannya, melakukan pembayarannya dengan masuk di registernya. Kemudian pemanggilan secara online. Melalui Perma 7 2022, kebetulan saya juga ikut sebagai salah satu penyusun di Perma 7 2022 serta SKKM 363. Di sini cuma dikenal 3 panggilan Bapak Ibu. Kalau HIRBG, panggilan biasa, kemudian panggilan umum, ada panggilan delegasi. Di Perma 7 2022 hanya 3 jenis panggilan. Jadi perkara yang didaftarkan setelah berlakunya Perma 7 2022, kemudian didaftarkan secara IKOR hanya berlaku 3 panggilan ini. Yang pertama panggilan secara elektronik. Panggilan secara elektronik dilakukan kepada penggugat secara otomatis karena sudah mendaftar secara elektronik. Kemudian kepada tergugat yang dicantumkan domisili elektroniknya dalam gugatan. Artinya penggugat pada saat mendaftarkan gugatannya sudah mengetahui alamat emailnya dari tergugat. Karena sudah mengetahui, sudah dicantumkan dalam surat gugatannya, maka pada persidangan akan dipanggil melalui alamat elektronik sebagaimana dicantumkan dalam gugatan penggugat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tergugat yang setuju bersidang secara elektronik dan para pihak yang proses perkaranya memang sudah dilakukan secara elektronik. Kemudian panggilan elektronik juga dapat dilakukan termasuk kepada pihak yang berada di luar negeri. Jadi kalau di luar negeri tergugatnya tapi sudah diketahui domisili elektroniknya, maka dipanggil secara elektronik. Atau mungkin sudah setuju dipanggil secara elektronik. Kedua, ini panggilan surat tercatat. Ini yang paling banyak pertanyaan sampai dikeluarkan skema 1/2023. Jadi panggilan surat tercatat ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru Bapak Ibu. Sebenarnya di Peradilan Tun ini sudah berlaku sejak Undang-Undang Peradilan Tun, bahkan di Pengadilan Niaga juga sudah dikenal panggilan surat tercatat ini. Tapi di situ disebutnya surat kilat tercatat. Nah, panggilan surat tercatat dilakukan, pertama tadi saya sampaikan bahwa panggilan elektronik dilakukan kepada tergugat yang sudah mencantumkan domisili elektroniknya, tapi jika pada persidangan pertama ternyata tidak hadir, maka dianggap bahwa domisili elektronik tersebut tidak valid, sehingga panggilan seterusnya dilakukan dengan panggilan surat tercatat. Yang kedua, panggilan surat tercatat dilakukan kepada pihak tergugat yang tidak setuju untuk beracara secara elektronik atau tidak bersedia dipanggil secara elektronik. Sementara tergugat yang berada di luar negeri yang tidak diketahui domisili elektroniknya tetap menggunakan mekanisme rogatori, Bapak Ibu. Panggilan umum juga ada perubahan. Kalau sebelumnya yang jadi utama adalah ditempelkan papan pengumuman Pemda setempat dan media massa, di Perma 7 2022 ada perubahan. Yang wajib adalah pertama, tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dipanggil dengan cara diumumkan pada papan pengumuman pengadilan dan website pengadilan. Kemudian atau papan pengumuman pemerintah daerah setempat, atau ini sudah alternatif media massa, media cetak, atau media elektronik. Ini sudah alternatif. Jadi tidak lagi menjadi wajib untuk media massa, media cetak, dan media elektronik. Terkait dengan surat tercatat Bapak Ibu bisa mempedomani ketentuan SEMA 1 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat serta perjanjian atau perjanjian kerjasama PKS antara Mahkamah Agung dengan PT Pos Indonesia tertanggal 22 Mei 2023. Ada pula petunjuk pelaksanaan penanganan kiriman dokumen surat tercatat, ini yang mengatur mengenai kapan pick up-nya, kemudian bagaimana model amplopnya supaya membedakan, karena ini hal yang penting untuk diperhatikan. Hukum banding ini Pak, memang di sinilah gunanya petugas kita untuk menjelaskan terkait dengan, ya, karena memang di Perma sendiri sudah diwajibkan terkait ini, di mana sudah diatur bahwa hal-hal yang memori atau kontra itu sudah diatur. Kalau dia manual, atau dalam sistem yang masih yang lama itu, memori memang nggak wajib ya, nggak ditentukan juga kapan saja dia mau serahkan. Nah ini hal seperti ini memang harus diatur sehingga pelaksanaan Perma 7 2022 ini memang satu arah dia. Nanti jangan ada di satker misalnya yang terjauh Tembilahan atau yang terdekat Pekanbaru ini berbeda terkait dengan upaya hukum. Apakah masih bisa manual seperti biasa, ya hard copy-nya itu masih yang dibawa, atau memang cukup dengan aplikasi Ekor ini aja, nggak perlu, jadi semua by elektronik, semua file-file yang ada, bundel A, bundel B-nya itu,
Sehingga memang ini nanti jadi dialog yang menarik menurut saya terkait dengan upaya hukum banding dengan menggunakan aplikasi e-court ini. Saya rasa dari saya itu aja, Pak Moderator. Terima kasih. Nanti terkait hal-hal yang memang harus ditanyakan, silakan saya barangkali ke Pak Mustamin yang lebih concern terhadap Perma 7 2022 ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan terima kasih, salam sehat. Saya menyapa seluruh satuan kerja di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan salam sehat dan salam semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Mustamin, Sarjana Hukum, Magister Hukum, atas paparan yang begitu menarik. Aplaus untuk beliau. Pak Daniel, maaf. Dan untuk Pak Daniel Ronat, Sarjana Hukum, Magister Human Law, terima kasih. Untuk selanjutnya, marilah kita simak materi dari pembicara Bapak Haji Dr. Haji Prayitno Iman Santoso, Sarjana Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau, untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, kesempatan waktu kami berikan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Ibu Dr. Dewi. Yang saya hormati pemapar Pak Mustamin, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Pak Daniel Ronald, Sarjana Hukum Magister Hukum. Bapak Ibu, para Ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi, dan yang hadir dari sini ada semua Bapak Ibu Panitera dari Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi, Pak Panitera selaku moderator dan hadirin yang saya muliakan. Sebelumnya saya sampaikan bahwa untuk penyampaian ini saya langsung karena dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ditunjuk sehingga kami belum sempat untuk membuat PPT. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tadi sudah mendengarkan dari pemapar pertama dan kedua, pada prinsipnya semua tentang e-court sudah dipaparkan. Dengan demikian ada hal yang menurut saya penting untuk dicermati, yaitu mengenai adanya pergeseran atau perubahan dari Perma 1 tahun 2019 ke Perma 7 tahun 2022. Kalau kita simak bersama, di dalam Perma nomor 7 tahun 2022 itu ada perubahan 15 pasal dan tambahan satu bab, yaitu bab 3A yang terdiri dari pasal 28A sampai dengan 28G. Khusus yang istimewa di sini adalah mengenai perubahan bab 3, ada tambahan bab 3A, yaitu dari pasal 28A sampai dengan 28G, itu mengenai banding. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat di PT Pekanbaru ini, memang sangat rendah upaya hukum banding secara elektronik. Sementara ketika kami melakukan share knowledge di Pengadilan Tinggi Jakarta, DKI, sekitar 90% mereka sudah melakukan upaya hukum secara elektronik bandingnya. Untuk itu kami berharap nanti sama-sama kita usahakan bagaimana caranya supaya semua yang sudah di tingkat pertama melakukan persidangan secara e-court, pada saat banding wajib dengan e-court. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mencermati poin demi poin mengenai perubahan Perma nomor 1 tahun 2019 kepada Perma 7 tahun 2022. Akan tetapi ada sesuatu pemikiran
yang kadang-kadang sering dipertanyakan atau didiskusikan oleh masyarakat pada umumnya terkait dengan seolah-olah SEMA atau PERMA itu bisa menggantikan undang-undang. Itu kan, sehingga kadang-kadang menimbulkan ragu-ragu. Loh, undang-undangnya bunyi gini kok, SEMA-nya begini, PERMA-nya begini. Nah, ini perlu diberikan alasan hukumnya ya, bahwa sesungguhnya hukum itu selalu tersengal-sengal, mengejar ketinggalannya dengan adanya perubahan-perubahan dalam masyarakat. Apalagi sekarang sejak hadirnya teknologi informatika, internet, dan sekarang lebih maju lagi, ada artificial intelligence yang sangat cepat perubahannya lagi. Dan pengadilan harus menyesuaikan itu semua. Sedangkan kalau kita menunggu undang-undang, tentunya butuh waktu yang lama, bahkan sangat lama. Jadi kalau saya amati, misalnya contoh SEMA nomor 3 tahun 63, itu sepertinya mengalahkan undang-undang. Meskipun dia SEMA hanya internal, akan tetapi setelah kita cermati sesungguhnya, SEMA maupun PERMA itu hakikatnya adalah penemuan hukum. Penemuan hukum oleh institusi. Dan institusi itu adalah Mahkamah Agung yang diberi kewenangan untuk bisa membuat peraturan sendiri. Jadi peraturan Mahkamah Agung itu terkait dengan undang bukan saling mensampingkan, tapi karena adanya kekosongan hukum atau hukum yang sudah tertinggal, maka perlu diadaptasi oleh Mahkamah Agung. Sehingga secara kelembagaan Mahkamah Agung melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum itu seperti kalau dulu, SEMA nomor 3 tahun 63, itu memandang BW itu hanya sebagai pedoman, bukan sebagai undang-undang. Di situ disebutkan ini sebagai contoh supaya kita bisa masuk akal gimana sih kita mau menjalankan PERMA atau SEMA. Jadi dengan adanya SEMA nomor 3 tahun 63 itu mengesampingkan yang semula di dalam BW diatur bahwa seorang perempuan itu dalam melakukan tindakan hukum harus didampingi oleh suaminya. Artinya perbuatan hukum seorang wanita itu dianggap belum sah bertindak kecuali ketika tindakan hukum itu didampingi oleh suaminya, baru sah. Artinya ada akibat hukum sah dan tidak sahnya. Selanjutnya, setelah keluarnya SEMA nomor 3 tahun 63, setelah dilakukan penelitian, ternyata SEMA itu berlaku, berjalan, semua hakim melaksanakan dan masyarakat pun nggak protes bahwa ini bertentangan dengan undang-undang nih. Jadi harusnya kalau SEMA itu nggak dikeluarkan, semua perempuan melakukan perbuatan hukum harus didampingi suami. Tapi sekarang enggak. Kenapa? Karena BW itu sendiri ada yang sebagian-sebagian harus disesuaikan dengan kenyataan hukum sendiri. Yaitu dengan Undang-Undang Dasar 45 kita, dengan filsafat Pancasila kita, dengan undang-undang yang lain. Karena mengakui kedudukan hukum perempuan dan laki-laki sama. Sementara di dalam BW tidak. Itu sebagai contoh argumentasi kenapa kita perlu berpegang dan mempertahankan dan menjalankan PERMA maupun SEMA. Apalagi PERMA ya, PERMA juga peraturan yang sah, yang memang dibenarkan untuk regulasi, membuat regulasi bagi institusi. Bapak-Ibu sekalian, sekarang saya akan masuk kepada perubahan PERMA lebih detail. Kalau tadi sudah disinggung oleh dua pembicara pertama dan kedua, tapi sepertinya belum begitu detail. Saya ingin mencoba menyampaikan secara lebih detail. Ini kembali kepada awal pembicaraan tadi bahwa dalam PERMA nomor 7 tahun 2022 ini telah melakukan perubahan terhadap PERMA nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Di dalam pasal 1 nomor 1 ini disebutkan semula itu pengadilan adalah pengadilan negeri, pengadilan agama, Mahkamah Agung Syariah, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Kemudian dengan berlakunya PERMA nomor 7 tahun 2022 adalah pengadilan adalah Mahkamah Agung dan 4 lingkungan badan peradilan yang berada di bawahnya. Ini mengandung arti bahwa disesuaikan bahwa upaya hukum, kasasi, dan PK juga bisa dilaksanakan secara elektronik. Sehingga di situ diperluas lagi pengertian pengadilan bukan hanya 4 lingkungan peradilan tapi juga termasuk di Mahkamah Agung terkait dengan ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Kemudian poin 2, sistem informasi pengadilan yang selanjutnya disingkat SIP. Ini hanya
perubahan yang tidak signifikan ya. Kita lanjut aja. Untuk pasal 1 nomor 1, kemudian ada nih yang menggelitik juga. Ada perubahan yang sangat sedikit tapi saya pikir perlu saya sampaikan. Ini pasal 1 nomor 6. Di sini disebutkan administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan, gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian, panggilan, pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan. Di sini yang sebetulnya yang dirubah cuma kata kesimpulan jadi simpulan. Ini memang kata kita kalau cermati dari bahasa Indonesia, kata ke itu menunjukkan perbuatan yang tidak disengaja, kepukul, ya kan? Seperti itu. Sehingga secara akademis ini yang betul memang simpulan. Jadi mereka melakukan menyimpulkan sesuatu hal, bukan kesimpulan. Jadi melakukan simpulan yang tidak sengaja. Maka di sini disempurnakan sifatnya. Kemudian mengenai hal poin angka 8 ini hanya mempertegas saja bahwa poin ke-8 di Perma nomor 1 tahun 2019 disebutkan penggugat adalah termasuk pemohon, pelawan dan sebagainya. Di dalam Perma nomor 7 tahun 2022 itu lebih ditegaskan penggugat adalah orang yang menggugat. Sekarang ini penafsirannya perlu diperluas ya, harus dipahami. Namanya yang menggugat itu yang dimaksud orang harus diperluas artinya penafsiran secara ekstensif yaitu termasuk subjek hukum lain. Subjek hukum lain siapa? Korporasi. Jangan diartikan hanya orang saja. Ya kan? Karena yang menggugat itu subjek hukum bukan hanya orang. Sehingga dalam hal meskipun disebutkan dalam Perma ini poin ke-8 disebut penggugat adalah orang yang menggugat, yang dimaksud orang juga termasuk subjek hukum siapa saja, ya. Bukan cuma orang per orang manusia dalam arti tapi adalah subjek hukum. Kemudian kita lanjutkan, ada beberapa perubahan-perubahan di nomor 9 setelah tergugat adalah termasuk termohon, terlawan, bantahan, dan di nomor 10. Jadi di dalam pasal 1 ini ada di dalam Perma nomor 7 tahun 2022 terdiri dari 18 nomor. Sementara di Perma nomor 1 tahun 2019 hanya terdiri dari 11 nomor saja. Ini terkait tambahnya adalah terkait surat tercatat. Kemudian tanda tangan manual dan tanda tangan yang dilakukan dengan menggunakan pena dan dibuka di atas kertas. Dan seterusnya ya, ini ada beberapa nomor-nomor tambahan mengenai terhadap perubahan terhadap Perma nomor 1 tahun 2019 adalah ada 7 poin, 7 nomor. Di sini tadi jadi untuk kayak hybrid tadi, ketika orang melakukan banding secara elektronik sementara pihak lawan tidak bersedia, maka pihak yang tidak bersedia melaksanakan elektronik itu, ekord, maka berkasnya bukan ke PTSP tapi ke meja ekord, kemudian diproses di sana. Demikian. Kemudian ini hanya di pasal 3 yang semula pengaturan administrasinya hanya berlaku di tingkat pertama. Di sini dalam pasal 3 di Perma 22 tahun 2019 diperluas. Jadi pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik berlaku pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Untuk jenis perkara perdata, ini ada tambahnya, perdata khusus. Kalau dulunya perdata saja, ini juga ada perdata khusus. Kemudian dalam pasal 3 ada tambahannya yang baru yaitu pasal 3A. Yang berbunyi pengurusan dan pemberesan harta pilot dapat dilakukan secara elektronik. Jadi ini perubahan-perubahan yang harus diperhatikan khususnya untuk terkait dengan kepilitan tentunya pengadilan-pengadilan yang ada perkara kepilitannya.
Kalau Ibu Bapak perhatikan juga di pasal 4, di kata kesimpulan maka dirubah jadi simpulan. Berikutnya di pasal 5, perubahannya berupa penambahan-penambahan dan ada perubahannya. Penambahannya ini di dalam ayat 3, bukan perubahan dari ayat 3 di Perma nomor 1 tahun 2019, tapi di ayat 3-nya di Perma nomor 22 tahun 2019 adalah hal tersendiri. Jadi kalau disebutkan persyaratan untuk menjadi pengguna terdaftar bagi kurator atau pengurus terdiri dari A, B, C, D. Sedangkan di ayat 3 dari pasal 5 Perma nomor 1 tahun 2000